Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan nada dingin dan tenang Sue Ying, Yulan bisa merasakan niat membunuh yang menembus jauh ke dalam tulangnya. Bagaimana bisa aku tidak bisa mendeteksi mereka dan mereka tiba-tiba muncul di hadapanku? Lord Yulan dengan cemas mencoba memikirkan cara untuk mempertahankan hidupnya. Banyak rencana yang disusun dalam benaknya, sampai akhirnya dia memutuskan ide dan tersenyum. Kenapa kalian berdua bersikeras untuk bertarung denganku? Kami berada di Crimson Rock Mountain sekarang, dan yang paling penting sekarang adalah melewati Sky Reaching Fin. Kamu tahu betapa berbahayanya tugas itu. Sementara daun anggur pertama dan kedua sangat berbahaya, mereka dipenuhi dengan pertemuan kebetulan yang dimaksudkan untuk mengungkap potensi kita yang belum dimanfaatkan. Hanya dari daun anggur ketigalah bahaya nyata menampakkan dirinya. Berdasarkan kekuatan kami tidak memiliki banyak harapan untuk melewati mereka. Jangan lupa tentang semua yang memasuki Crimson Rock Mountain kali ini, hanya aku yang bisa menggunakan gulungan dewa. Chen Jiu dan Sue Ying terkejut ketika menyadari fakta ini. Keduanya, serta Master Klan Mei San dan Jian Huang, adalah ksatria transenden. Hanya Lord Yulan, yang berasal dari Dark Abyss, yang dapat menggunakan gulungan dewa. Pengadilan dunia daun anggur ketiga jauh lebih berbahaya. Aku dapat membantu kamu dan memberi kamu dukungan dalam bentuk gulungan dewa. Pada saat itu, bukankah kamu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melewati daun anggur ketiga? Lord Yulan mengirimi keduanya senyum lebar. Bukankah melewati fin pencapai langit lebih penting bagimu daripada membunuhku? Lord Yulan terus menatap mereka. Masih berpegang teguh pada harapan, ia melanjutkan, skema aku sudah gagal. Terlebih lagi, begitu kamu berempat bergabung bersama, aku akan menggunakan gulungan dewa untuk dengan patuh mendukung kamu semua. Kamu dapat yakin, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu dengan memberikan berbagai dorongan pada tubuh kamu melalui gulungan dewa. Dia melanjutkan, tidak ada gunanya membunuh aku. Namun, biarkan aku tetap hidup, dan kamu akan jauh lebih mungkin untuk melewati persidangan berikutnya. Dongbo, kita harus membiarkannya hidup sekarang. Kita bisa mengawasinya. Chen Jiu mengirim ke Sue Ying sambil berbalik untuk menatapnya. Awasi dia, rencana kami adalah mengolah di Great Canyon selama setahun. Bagaimana kamu berencana mengawasinya selama waktu itu? Selanjutnya, setelah kita menghibur daun anggur ketiga, kita akan mulai menjalani berbagai cobaan. Pada saat itu, kita tidak akan lagi bisa mengawasinya, Sue Ying mengirim kembali. Tapi dia bisa menggunakan gulungan dewa, balas Chen Jiu. Lord Yulan hanya menonton dari samping. Meskipun dia tidak bisa mendengarnya, dia tahu Sue Ying dan Chen Jiu sedang mendiskusikan lamarannya. Kamu ada benarnya di sana. Sue Ying melirik Lord Yulan. Lord Yulan tersenyum, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat ramah. Tapi, kamu masih harus mati, Sue Ying selesai dengan nada dingin. Begitu kata terakhir meninggalkan bibirnya, tombak merah menyala di tangannya meluncur ke udara, jejak api membara di belakangnya, saat menabrak Lord Yulan. Lord Yulan tidak percaya Sue Ying masih akan memilih untuk membunuhnya, meskipun hanya transenden yang tersisa yang bisa menggunakan gulungan dewa. Mati! Mata Lord Yulan membara dengan kegilaan. Dia melepaskan api hitam yang menyelimuti Sue Ying dan kemudian, tanpa berani bertahan lagi, dia berubah menjadi aliran partikel, dia bahkan tidak repot-repot menoleh kembali ke hasil serangannya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk melarikan diri dari TKP dengan hidupnya yang utuh. Hua! Pandangannya dipenuhi dengan banyak penampakan Sue Ying yang mengelilinginya dari segala arah. Beberapa bahkan bersandar erat di tubuhnya. Kamu pikir bisa kabur? Masing-masing Sue Ying bersuara serentak. Sementara serangan sebelumnya bertujuan untuk menghancurkan tubuh asli Sue Ying, pada saat itu tiba, Sue Ying sudah melarikan diri ke Meraj. Ini, saat melihat 36 Meraj avatar yang mengelilinginya, jantung Lord Yulan membeku. Skenario menakutkan melintas di benaknya. Dia panik dan mati-matian berusaha menemukan cara untuk melarikan diri. Hong gelombang. Gaya gravitasi yang menakutkan merembes ke ruang di sekitarnya. Begitu mencapai Lord Yulan, dia bisa tahu bahwa kekuatan tak terlihat itu bisa menyeretnya ke bawah, memperlambat kecepatannya.
Mati. Sue Ying muncul di hadapan Lord Yulan dan menusuk tombaknya padanya. Sebagai tanggapan, Lord Yulan melambaikan tangannya dan menyebabkan aliran waktu melambat di sekitarnya. Gelombang. Sementara masih mendekati Lord Yulan, tombak itu tiba-tiba hancur. Sue Ying ini, yang telah menyerangnya, hanyalah meraj avatar palsu. Tubuh sejati Sue Ying dapat mengubah posisi dengan meraj avatar manapun, tetapi hanya jika itu berada dalam jarak 100 meter darinya. Kemampuan ini, ditambah dengan bantuan gaya gravitasi, membuatnya jadi dia bergerak jauh lebih cepat dari mangsanya, Lord Yulan. Sue Ying dengan mudah bisa menyusulnya. Avatar meraj lain muncul, dan, sekali lagi, tombak itu menyerang dengan momentum besar. Hanya palsu lain yang mencoba memperlambat aku. Lord Yulan sedikit melambaikan tangannya, dia tidak memperhatikan avatar yang baru muncul. Tombak itu memiliki aura kehancuran, yang, bersama dengan kekuatannya yang berputar dan pusaran gravitasi, membuat Lord Yulan benar-benar tidak dapat menghalanginya dengan serangan telapak tangan kasual. Wajahnya memucat. Itu nyata. Serangan ini lebih cepat, lebih kuat, dan bahkan lebih aneh dari serangan Sue Ying sebelumnya di Black White Deity Mountain. Lupakan serangan telapak tangannya yang kasual, bahkan jika dia dengan sepenuh hati mencoba untuk memblokirnya, dia masih tidak akan mampu. Tombak melewati dada Lord Yulan dari sisi kiri, menyebabkan tubuhnya terbelah dua. Serangan itu sebenarnya dengan kuat memisahkan tubuh Yulan dari bagian tubuhnya yang lain. Setelah dijiwai dengan misteri mendalam yang merusak, serangan itu kemudian segera menghancurkan area batang tubuh yang lebih kecil, sementara sisanya sudah pulih sepenuhnya. Suara Sue Ying menggema, tubuh iblismu cukup cepat untuk berpisah. Meskipun begitu, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa melakukan itu. Dikelilingi dari semua sisi dengan penampakan Sue Ying, masing-masing dengan tombak di tangan, Lord Yulan tidak dapat membedakan tubuh asli dari palsu. Di atas semua itu, avatar meraj semuanya memiliki kekuatan demigod tahap puncak, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkannya dengan menggunakan hukum misteri mendalamnya saja. Dongbo Sue Ying, aku bisa membantumu. Lepaskan aku, dan aku akan membantu kamu. Tangan Lord Yulan membesar, menjadi mirip dengan perisai besar ketika mereka mencoba untuk memblokir serangan yang datang dari semua sisi. Stellar Fire Cloud Spear sekali lagi menusuk tubuh Lord Yulan. Setelah ditusuk, bagian tubuh lain segera berpisah. Setiap kali, bagian-bagian yang diserang oleh tombak akan dihancurkan, sementara sisanya pulih. Sue Ying berpikir dalam hati, dia bisa membelah tubuhnya sebanyak yang dia suka, tapi dia akan tetap mati pada akhirnya. Tanpa aku, tidak akan ada yang tersisa yang bisa menggunakan gulungan dewa, kata Lord Yulan dengan putus asa. Dia bahkan berteriak, Chen Jiu, Chen Jiu. Tidak bisakah kamu menahan Sue Ying? Kali ini, dia benar-benar bisa merasakan kematian mendekat. Dia ketakutan tetapi menyesal, dia menyesal telah merencanakan perangkap itu di dunia daun anggur pertama. Memang, saat dunia daun anggur pertama, dia sangat senang dan sangat menikmati menyaksikan Chen Jiu dan Sue Ying dipermainkan dan hampir dibunuh oleh makhluk meraj. Namun, Sue Ying dan Chen Jiu tidak mati pada akhirnya. Tidak hanya itu, bahaya yang membuat Sue Ying menjadi lebih kuat, yang pada gilirannya membawa kesulitannya saat ini. Mengapa? Mengapa aku harus memprovokasi dia? Apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati seperti ini. Haruskah aku menghancurkan jimat? Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Menghancurkan jimat itu sama dengan aku menyerah. Sumpah yang aku buat sebelumnya di Dark Abyss menetapkan bahwa, jika aku gagal, jiwa aku akan tersebar. Jika aku tidak menghancurkan jimat, aku hanya akan dibunuh oleh Sue Ying. Lord Yulan merasa sengsara. Sebenarnya, sebagai pemimpin tim, Lord Yulan, Chen Jiu, dan Master Klan Meisan semuanya telah berjanji sumpah yang sama. Para dewa dunia yang telah mengirim mereka tidak meninggalkan mereka ruang untuk mundur, kegagalan misi berarti kematian. Bawahan mereka masih memiliki beberapa kelonggaran, tetapi jika pemimpin gagal misi mereka, itu juga dieja kematian bawahan mereka. Paman Fu, misalnya, bebas untuk menyerah dan menunggu di luar sementara Chen Jiu melanjutkan misi. Tetapi begitu Chen Jiu gagal, Paman Fu akan mati sama saja.
Jangan bunuh aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, teriak Lord Yulan. Serangan tombak terakhir mendarat. Sudah lemah dari serangan sebelumnya, Lord Yulan tidak punya cara untuk dengan cepat melindungi tubuhnya. Dia hanya bisa putus asa ketika tombak menembus tengkoraknya. Saat tubuh Lord Yulan dihancurkan, sepenuhnya dimusnahkan, sepasang sarung tangan transparan dan gelang penyimpanan jatuh ke permukaan batu tanah dengan suara dentang-dentang. Sue Ying mengungkapkan senyum lebar begitu dia mendengar suara dentang renyah. Dia akhirnya membunuh Lord Yulan. Chen Jiu datang dan meratap, semua dalam semua, masih menyenangkan melihat Yulan mati. Selama kamu tidak menyimpan dendam padaku, jawab Sue Ying. Chen Jiu menghela nafas. Kamu benar, aku tidak harus berpegang pada angan-angan. Sue Ying mengangguk. Beberapa saat sebelumnya, dia meyakinkan Chen Jiu dengan satu kalimat berdasarkan catatan, pernahkah ada seseorang yang mengandalkan gulungan dewa untuk menjadi murid kehormatan? Jawabannya adalah tidak. Uji coba selanjutnya dari Sky Reaching Fin membutuhkan seseorang untuk mengandalkan diri mereka sendiri. Semakin jauh, semakin mereka perlu menunjukkan kekuatan dan potensi mereka sendiri. Terlebih lagi, seandainya mereka meninggalkan Lord Yulan hidup, itu mungkin bisa menjadi bencana di masa depan. Di dalam ngarai besar yang luas dan tampaknya tak berujung, Sue Ying, mengenakan jubah putih, saat ini sedang memeriksa bekas luka bilah yang ditinggalkan di tebing di depannya. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku bisa mencapai ranah ini seumur hidupku. Sue Ying terus menganalisis bekas luka pedang, bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, tubuhnya mulai bergetar. Mengambil termos anggur hitam, dia menelan penawar di dalam, mengurangi rasa sakit saat ramuan mengalir melalui tubuhnya. Sebelumnya, aku harus mengambil penawarnya setiap setengah jam sekali. Sekarang, ini 2 kali frekuensinya. Setahun telah berlalu di luar, tetapi di dalam Great Canyon, aku sudah berada di sini selama 18 tahun. Sue Ying menghela nafas. 18 tahun. Dia telah melihat setiap bekas luka tertinggal di Great Canyon, secara pribadi mengamati dan meniru penciptaannya. Pada akhirnya, ia terus kembali ke bekas luka pedang khusus ini, dengan lebih dari setengah waktunya dihabiskan untuk merenungkan ini dan hukum misteri mendalam tersembunyi di dalamnya. Waktu untuk pergi. Sue Ying jelas mengerti perubahan di tubuhnya. 18 tahun budidaya di Great Canyon benar-benar memperluas cakrawala. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang kuat di dunia dewa. Dan penciptaannya yang disengaja dengan Great Canyon mengindikasikan bahwa ia ingin menggali semua potensi transenden yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk pencobaan. Sue Ying berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat melintasi Great Canyon yang luas dan berliku. Setelah terbang sejauh 600.000 kilometer, dia akhirnya melihat bunga menjalar darah menjulang sekitar 1 kilometer. Blood Creeping Flower memiliki tanaman merambat hijau yang sangat besar dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya membungkus beberapa ribu kilometer di sekitarnya. Bunga-bunga merah yang indah mekar di seluruh tubuhnya. Sue Men. 1. Sue Men Hua sama dengan bunga merayap darah. Jika bunga itu disebut Blood Creeping, itu akan benar-benar terlalu aneh, Sue Ying memanggil. Tuan. Suara yang jelas terdengar. Flower Blood Creeping Flower yang sangat besar segera diminimalkan dan terbang menuju Sue Ying. Segera melilit pergelangan tangannya, berubah menjadi pelindung pergelangan tangan. Tuan, aku bisa merasakan bahwa aku akan menerobos. Sebuah gelombang naik turun ke pikiran Sue Ying. Sue Ying menyeringai. Tidak terburu-buru, jangan menerobos bahkan jika kamu bisa. Mari kita tunggu sampai kamu memasuki dunia klan Xia sebelum menerobos ke alam dewa. Petik 2. Men. Bunga merayap darah benar-benar taat. Sebelumnya ketika dia merawatnya, itu masih lembut. Sekarang, itu bisa berkomunikasi dengan Sue Ying. Dia menumbuhkan organisme di dalam area di mana akselerasi waktu paling cepat di Great Canyon. Lokasi ini memiliki akselerasi waktu 100 kali lipat lebih cepat dari aliran waktu normal. Dengan demikian, mencapai ambang ranah dewa yang relatif cepat. Dunia klan Xia adalah dunia fana, namun kehendak dunia akan melindungi Sue Ying setelah ia menerobos ke alam dewa karena statusnya sebagai transenden asli, hanya memaksanya pergi setelah 10.000 tahun.
Jika pemahamannya tentang ranah tumbuh cukup dalam jangka waktu ini, ia bahkan bisa memperbaiki seluruh dunia fana dan menjadi Tuhannya. Adapun orang luar, mereka tidak mungkin memperbaiki kehendak dunia, karena kehendak dunia tidak akan dengan mudah membiarkan orang luar untuk memperbaikinya. Sebaliknya, itu akan menolak. Orang luar harus memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah dari ranah dewa. Hanya dengan naik ke dewa di dunia klan Xia akan luar ini diizinkan untuk tinggal selama 10.000 tahun. Untuk kehendak dunia klan Xia, bunga keriping darah bukan asli dan secara alami akan diusir. Saat itu menjadi dewa, itu tidak akan pernah bisa memasuki dunia klan Xia. Sui Ying maju ke depan dengan bunga merayap darah yang berubah dan segera mencapai Chen Jiu di tengah budidaya. Dongbo, kamu di sini. Chen Jiu berdiri, meskipun pandangannya tetap pada banyak patung yang dipahat di tebing. Itu memiliki misteri yang mendalam dari makna sejati hanya aku yang tersembunyi di dalam. Aku masih tidak ingin meninggalkan tempat ini. Jika kamu benar-benar tidak mau pergi, kamu dapat kembali ke dunia daun anggur kedua untuk mengolah begitu kamu menentukan kamu tidak bisa lagi melewati dunia daun anggur kemudian, goda Sui Ying. Jangan mengutukku, aku pasti akan melewati fin pencapai langit dengan lancar, kata Chen Jiu. Haha, kita bisa melewati mereka bersama. Sui Ying tertawa. Ayo pergi, saatnya bagi kita untuk memasuki dunia daun anggur ketiga. Jian Huang dan Master Klan Meisan masih terjebak di sana, kan? Sebelum Ki Avatar aku menghilang, mereka berdua belum melewati, jawab Chen Jiu. Avatar Ki mereka di dunia luar benar-benar menghilang. Setelah itu, keduanya berubah menjadi aliran cahaya saat mereka terbang dengan cepat. Setelah meninggalkan Great Canyon, mereka terus terbang di sepanjang cabang utama Sky Reaching Fin. 9 hari berlalu sebelum mereka akhirnya mencapai dunia daun anggur ketiga yang lebih tinggi. Dunia daun anggur ketiga sederhana. Hanya ada 2 arena. Salah satu dari mereka memiliki 3 anak, dengan bibir merah dan gigi putih, duduk bersila. Ketiga anak ini mengenakan pakaian dalam dengan 2 palu besar yang ditempatkan tepat di samping mereka masing-masing. Di arena lain, sebongkah lemak, lapis baja tidur. Berdiri di depan 2 arena, remaja berjubah emas Jian Huang dan Master Klan Meisan keduanya berbalik untuk melihat langit secara bersamaan. Mereka melihat senior Si Wei berkomunikasi sebentar dengan Sui Ying dan Chen Jiu sebelum keduanya turun. Kalian berdua akhirnya tiba. Jian Huang menghela nafas. Sungguh menakjubkan bahwa kalian berdua bisa tinggal di Great Canyon selama setahun penuh. Kalian masih terjebak di sini? Chen Jiu memandang ke arah 2 arena. Menurut intelijen, 2 dunia daun anggur pertama dimaksudkan untuk melakukan pertemuan kebetulan untuk menggali potensi kita. Dari dunia daun anggur ketiga dan seterusnya, kesulitan mulai meningkat. Apakah dunia daun anggur ketiga cukup untuk menghentikan kalian berdua? Apakah itu sulit? Kamu bisa mencoba. Remaja berjubah emas Jian Huang terlalu malas untuk menjelaskan. Sui Ying benar-benar memeriksa 2 arena di depannya. Melewati dunia daun anggur ketiga itu sederhana, kalahkan lawan dalam 2 arena. Setelah itu, sang penantang bisa beralih ke dunia daun anggur keempat. Pertarungan arena, benar-benar sederhana, tetapi karena menguji kekuatan tempur seseorang, itu membutuhkan kemampuan asli. Arai menciptakan cowok gemuk dan 3 anak-anak. Master Klan Meisan menjelaskan, mereka bukan bentuk kehidupan yang benar, sehingga kekuatan tempur mereka konstan-konstan. Aku menggunakan True Meaning of Space untuk mencegah ketiga anak itu bersama-sama menyerang aku, namun aku hampir tidak bisa mengalahkan mereka dengan melakukannya. Namun, pria gemuk itu tidak bisa mentolerir manuver menghindar aku. Aku harus mengalahkannya secara langsung, namun aku kurang sedikit. Kami berdua sudah mencoba. Jian Huang menggelengkan kepalanya. Wu Huang bisa mengalahkan salah satu arena, namun aku bahkan tidak bisa melakukannya untuk 1 arena, membuat rambutku memutih karena kesedihan. Bukankah rambutmu hitam? Goda Chen Jiu. Lihatlah. Jian Huang menunjuk ke rambutnya sendiri. Sua benar-benar berubah putih sesaat kemudian sebelum berkedip kembali menjadi hitam. Sekarang sudah sepenuhnya putih. Aku hanya membuatnya hitam. Kamu masih punya mood untuk bercanda meskipun tidak bisa melewati 2 arena ini.
Chen Jiu tertawa. Sui Ying merasa bahwa dia sangat mengagumkan. Orang harus tahu bahwa mereka di bawah sumpah. Jika misinya gagal, mereka pasti akan mati. Karena itu mereka tidak punya cara untuk mundur. Dia telah gagal di kedua bidang. Namun Jian Huang masih bisa bercanda. Keadaan hatinya sangat mengagumkan. Apa ini dibandingkan dengan banyak misi kuil temporal di mana aku menatap maut? Jian Huang tertawa. Aku akan mati jika misinya gagal, jadi mengapa mati dengan kepahitan? Bukankah mati dengan kebahagiaan jauh lebih baik? Baiklah, baiklah, kamu tangguh. Chen Jiu melompat ke atas dan bergegas menuju pria gemuk itu. Biarkan aku mencoba. 8 lengan muncul pada Chen Jiu ketika dia selesai berbicara. Dengan cara yang mengesankan, dia mengacungkan 8 lengannya seolah-olah itu adalah 8 kepala naga besar, semuanya unik, dan membunuh jalannya ke depan. Master Klan Meisan Fase Palmet. Orang miskin, komentar Jian Huang. Peng. Tiba-tiba, pria gemuk yang awalnya berbaring di sana melambaikan tangannya. Telapak tangan itu menamparkan 2 dari 8 lengan yang masuk seolah-olah telapak tangan itu adalah penggemar. Ekspresi Chen Jiu segera berubah. Matanya melebar, mirip bola bundar. Xiu. Dia bergegas maju secepat kilat, sebaliknya, dia turun lebih cepat. Dia segera ditampar oleh pria gemuk itu, membanting ke tanah daun anggur. Daun anggur yang luas dan tak terduga besar bergetar sedikit namun akhirnya tetap tidak rusak. Mata Chen Jiu masih melebar. Kamu benar-benar berani menghadapinya secara langsung? Master Klan Meisan menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri yang harus disalahkan. Bagaimana aku tahu tanpa mencobanya? Balas Chen Jiu, meskipun ekspresinya menjadi suram. Dia memegang estimasi yang jelas dari Master Klan Meisan dan kekuatan tempur Jiang Huang, level yang sangat mirip dengan miliknya, namun Jian Huang bahkan tidak bisa memenangkan satu arena pun. Master Klan Meisan telah bergantung pada True Meaning of Space-nya untuk mencegah serangan bersama dari ketiga anak itu, namun dia hampir tidak menang. Adapun arena lainnya, dia tidak bisa mengalahkan pria gemuk itu. Orang harus tahu bahwa Master Klan Meisan juga memahami arti sejati hanya aku. Kesulitan sedang terjadi. Ini hanya dunia daun anggur ketiga. Sui Ying memandang dari samping. Laporan intelijen itu tidak salah. Ini benar-benar menantang. Bang bang bang, Chen Jiu melakukan upaya lain hanya untuk sekali lagi dibanting oleh pria gemuk itu. Pelanggaran cowok gendut itu mungkin tampak sederhana, tapi itu benar-benar hebat. Chen Jiu berusaha 3 kali sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dongbo, siapa tahu, kamu mungkin satu-satunya yang mampu melintasi dunia daun anggur ketiga dari kita semua. Chen Jiu memandang ke arah Sui Ying. Terkejut setelah mendengar ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.